Sahabat RTV, beberapa waktu lalu sempat heboh di jagat maya Dalgona Coffee. Itu loh minuman yang berasal dari Rajasthan, India. Kalian sempat ikutan coba bikin gak? Minuman ini menjadi viral di media sosial gara-gara Chong Il-woo, seorang aktor Korea Selatan yang mengunjungi sebuah restoran di Makau, dan di sana ia disajikan kopi yang rasanya mirip permen dalgona di negaranya. Gara-gara itu, langsung deh kopi dalgona hits di mana-mana. Lain kopi dalgona, lain lagi kopi jos satu ini. Kopi jos itu adalah kopi tubruk khas warung kopi di Yogyakarta. Biasanya setelah kopi selesai diseduh dan ditambahkan gula, gelas kopi akan dimasukkan sepotong arang yang merah membara. Wow, arang beneran loh ini. Katanya nih, kopi jos mempunyai rasa yang khas daripada kopi-kopi pada umumnya. Ya, berkat si arang ini. Katanya lagi, kopi ini juga punya khasiat untuk meredakan gejala masuk angin. Nah, makanya pas banget tuh buat kamu yang hobi kerja sampai malam. Menarik juga ya khasiatnya, seunik bahan arang di dalamnya. Sahabat RTV, siapa yang doyan minum kopi luwak nih? Kabarnya, kopi dari luwak asli merupakan salah satu minuman mahal di dunia. Tapi ternyata enggak loh. Kalau kopi luwak bukan kopi termahal di dunia. Beberapa tahun lalu, seorang pengusaha dari Kanada bernama Black Dinkin berhasil merekayasa biji kopi agar memiliki rasa dan aroma yang sangat tidak biasa. Caranya mirip dengan proses pembuatan kopi luwak sih. Bedanya, kalau kopi luwak didapat dari biji kopi hasil pencernaan hewan luwak. Nah, kalau kopi yang ini dihasilkan dari proses pencernaan gajah yang banyak terdapat di Thailand. Singkat prosesnya, biji-biji kopi terlebih dulu dicampurkan dengan pakan lain kesukaan gajah supaya gajah mau memakannya. Nah, setelah gajah selesai makan buah kopi, tinggal tunggu aja deh gajah mengeluarkan sisa bijinya untuk diolah menjadi biji kopi siap seduh. Biji kopi yang diberi nama Black Ivory Coffee ini punya harga yang bikin geleng-geleng kepala loh. Sekitar 7 jutaan rupiah untuk setiap setengah kilonya. Wah, kira-kira gimana rasanya ya? Selain kopi gajah, ada lagi kopi yang dihasilkan dari kotoran kelelawar jenis Artibeus jamaicensis. Kelelawar ini biasanya banyak hidup di hutan Costa Rica. Kabarnya, hewan ini hanya memakan buah kopi dengan kematangan yang sangat pas. Jadi bisa dipastikan, kalau biji kopi yang dihasilkan kelelawar ini adalah biji kopi dengan kualitas terbaik. Dalam prosesnya, kelelawar ini akan merobek bagian daging buah kopi dengan giginya yang tajam dan mendapatkan ekstrak gula di dalamnya. Ia lalu mengunyah dan menelan buah kopi itu secara perlahan. Nah, ceri kopi yang ditelannya ini kemudian berinteraksi dengan asam lambung kelelawar hingga akhirnya menghasilkan kopi dengan kualitas keasaman yang sangat baik. Sahabat RTV, ada yang pernah mencobanya? Kabarnya sih rasanya enak banget. Sahabat RTV, ternyata ada banyak cara untuk dapat menikmati kopi loh. Dan katanya, beda cara menyeduhnya, maka beda juga rasa kopi yang bakal dihasilkan. Biasanya kita kan kalau bikin kopi langsung seduh pakai air panas atau dengan bantuan mesin pengekstrak. Terus ada juga yang ditarik seperti kopi Aceh. Tapi ada nih cara bikin kopi yang STB seperti yang dilakukan kedai kopi di Turki ini. Prosesnya sangat tidak biasa. Jadi, kopi, gula, dan air hangat akan dicampur di sebuah cangkir perak. Setelah itu, barulah proses pemanasan dilakukan dengan merendam cangkir itu di dalam wajan berisi pasir yang dipanaskan. Kalau air mulai mendidih, kopi akan dituangkan ke dalam gelas sedikit demi sedikit sampai gelas terisi penuh. Kira-kira rasanya sama kayak seduh kopi biasa nggak ya? Sahabat RTV, kalau info berikut ini nggak kalah STB-nya loh. Sahabat RTV, kalau pas kita ke coffee shop, suka pesan secangkir cafe latte nggak?
Nah, biasanya kan di atas minuman kita itu ada hiasan yang disebut latte art. Wah, untuk bisa bikin seni seindah ini butuh keterampilan khusus dan tentunya berdasarkan sains loh. Adalah David Schomer, seorang pria yang berasal dari Amerika Serikat yang tergila-gila menciptakan seni di atas kopi pada pertengahan 1980-an. Selain itu, di waktu yang hampir bersamaan, pria Italia bernama Luigi Lupi melakukan hal yang sama, yaitu latte art. Jadi tercatatlah, mereka berdua dianggap sebagai penemu latte art. Lepas dari siapapun penemunya, coba deh lihat yang satu ini. Seorang barista berhasil membuat latte art di mulut pelanggannya. Sayang tapi ya, si pelanggan hanya bisa menelan kopinya tanpa bisa menikmati bentuk latte art yang sudah dibuatkan sang barista. Sahabat RTV, karena kopi sudah jadi minuman universal, makanya di berbagai negara ada loh tradisi yang STB saat minum kopi, seperti di Ethiopia. Kalau kita minum kopi di sini, bukan dengan gula, susu, atau krim, melainkan dengan tambahan garam atau mentega yang gurih. Prosesnya sendiri butuh waktu hingga 2 jam loh, untuk menyeduh dan menyajikan kopi khas Ethiopia ini. Nah, kalau di Finlandia unik juga nih. Di sana kopi itu dicampur keju, yang dikenal dengan nama kaffeost. Kaffeost ini terbuat dari kopi hitam yang diendapi keju jenis Justoleipa yang dipotong kotak-kotak. Rasanya jadi pahit-pahit gurih. Sementara itu di negara kita, tepatnya di Aceh, kopi disuguhkan dengan cara dibalik. Istilah kerennya kopi cup. Jadi, kopi akan disajikan dengan gelas dan piring kecil. Penikmat kopi kemudian bisa menyeruput dengan cara membuka gelas secara perlahan. Eits, sahabat RTV, ada lagi nih info yang berbeda.